Horas menjujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen STB Azia, alumni HMIJ, serta para panitia yang mendukung jalannya acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Selamat datang di acara Serah Terima Jabatan Himpunan Mahasiswa Inggris JIA periode 2023-2024. Izinkan saya, Cynthia Rolensa, selaku moderator di siang hari ini untuk memandu jalannya acara. Adapun susunan acara hari ini yaitu: pertama, pembukaan acara; kedua, Indonesia Raya; tiga, sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan oleh Wakil Ketua 3 STB Azia, yaitu Renat Sensei. Yang kedua, sambutan dari dosen STB Azia, yaitu Miss Ade Surista. Yang ketiga, sambutan alumni dari Ragil Abdullah Saputro. Dan yang terakhir, sambutan dari Ketua HMIJ periode 2022-2023, yaitu Cecilia Putri Cahyani. Untuk susunan acara keempat, yaitu laporan kegiatan dan anggaran periode 2022-2023. 5. Musyawarah Besar ADART HMIJ. 6. ISOMA. 7. Perhitungan dan pengumuman ketua terpilih. 8. Pelantikan serah terima jabatan kepengurusan. 9. Pelantikan serah terima jabatan kepengurusan. Selanjutnya, sambutan ketua terpilih kepada periode 2023-2024. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin saya undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Wakil Ketua 3 yaitu Renat Sensei. Kepada Renat Sensei, waktu
kode dengan kode. Pertama-tama terima kasih buat panitia dari HMIJ, mahasiswa Inggris Jepang ya, bukan ya, mahasiswa Inggris dia yang kelihatannya kayaknya saya baru pertama kali di kayaknya kesini ya, kalau nggak salah. Maksudnya di HMIJ kayak baru pertama kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya hormati juga ada Pak Elsa, ketemu lagi pesan baru kemarin ya di Javu kayaknya saya sama Elsa. Ketemu lagi Ibu Ade, Miss Winda dan Miss Esther. Terima kasih ya, mudah-mudahan himpunan Jepang maupun Inggris bisa terus maju di JIA ya. Lumayan berat tantangan di tahun lalu kalau saya lihat ya, karena memang saya sendiri sebagai wakil tiga mau ngapain juga ya, kadang-kadang udah pandemi ngumpul salah ya, pada saat di mana tuh Zoom juga mata sakit karena hampir tiap hari saya pernah sampai sehari 3 kali Zoom kan, wah capek juga kayaknya ya, lumayan struggle ya, lumayan berat lah ya. Tapi kalau sekarang bisa kelar, saya ucapkan juga selamat ini buat yang sudah selesai. Dan yang baru nanti ya akan jadi surprise barangkali. Selamat juga saya ucapkan nanti juga yang baru, biar semoga tetap bisa lancar ya. Tapi katanya ada 22, tapi nggak ada 20 ya. Iya ya. Mungkin belum dapat tunjangannya kali ya. Tunjangan belum dapat. Tunjangan belum dapat ya. By the way, tapi dapat yang ini ya. Ketua belum ya? Kan soalnya kalau BEM sama wakil BEM sekarang dapat tunjangan. Tapi bukan tunjangan sih, jadi kayak semacam itu apa namanya, apresiat dari kampus, dapat apa istilahnya, beasiswa gitulah ya. Harusnya mungkin HMIJ atau HMJJ ketuanya tentunya juga harusnya bisa dapat ya, ya kan, lumayan lah. Dosen jangan sampai kedengeran mahasiswa, jangan. Rahasia. Jangan ya. Baik, ada 1-2 hal yang akan saya informasikan. Misalnya minggu lalu mana saya sudah informasikan di BEM ya, ada namanya barangkali Sisi udah dengar kemarin ya, ada namanya program ISMA ya. Barangkali ini bisa ngulang lagi aja, ada program ISMA itu adalah internasional, panjangannya saya lupa, jadi ada student exchange gitu. Jadi nanti binasa bisa magang tapi ke luar negeri. Barangkali itu jadi bahan perbincangan ya, karena di kampus lain ini lagi ramai untuk apply ISMA. Barangkali dari himpunan enggak cuma nongkrong gitu ya, kita bisa itu nantinya baca-baca tentang ISMA. Saya udah kasih kemarin juga di ketua BEM printnya. Satu lagi ada Ormawa, kemarin saya juga ikut webinarnya. Ormawa itu organisasi mahasiswa yang seperti KKN. Jadi kalau zaman dulu mungkin zamannya Pak Elsan atau Bu Ade barangkali, KKN ya, kuliah kerja nyata, bisa ke kampung-kampung atau ke daerah-daerah terpencil untuk membangun daerah itu. Nah itu juga nanti barangkali jadi BEM dan himpunan bisa berpikir ke situ gitu ya. Jadi kita bisa nggak cuma di sini doang gitu, nggak cuma di JIA doang, tapi kita berpikirnya sudah ke luar-luar lah ya. Karena yang di kampus lain saya baca kemarin ikut webinarnya sudah mulai begitu. Jadi nggak cuma di dalam negeri, bahkan tadi ke yang ada program ISMA itu MBKM. Jadi yang Merdeka Belajar. Jadi betul-betul kita merdeka gitu ya. Mereka mau belajar di mana aja. Cuma satu syarat saja. Saran saya tetap jangan lupa ya, bayaran. Terserah kuliah di mana aja, bayaran. Ini jadi pesan sponsor ya, bercanda ya kan. Jadi kira-kira gitu. Di Jepang udah ada, maksudnya yang nggak cuma Jepang, ISMA itu semua ke luar negeri semua sudah ada. Jadi sudah ada spot-spotnya, silakan coba dipelajari ya, barangkali dari nanti kayak kemarin saya bilang di BEM, kalau ada waktu senggang atau pas misalkan ada apa sedikit pandemi gitu ya, bisa dikondisikan, diinformasikan. Jadi sekarang kita nanti bisa ya gitulah ya, mainnya jauh-jauhan dikit lah. Kalaupun enggak, ada satu lagi hal yang saya mau informasikan, ada Nasa ada tahu nggak pekerjaan yang nggak bakal hilang. Buat informasi aja ya, saya dulu ditanya sama teman saya, pekerjaan yang awet sampai kiamat apa? Yang pertama di kepala otak ya, jadi sudah bicara tentang pendidikan.
pendidikan nggak bisa bangkrut, katanya gitu, tetap belajar sampai kiamat. Yang kedua perut, karena kita di restoran itu pasti kan kita pasti lapar kan, pasti harus makan restoran. Nah yang terakhir itu yang di bawah perut, hati saya nggak perlu informasikan lah ya, asal kita tahu itu sampai kiamat tetap ada, gitu ya kan ya. Nah tapi pas kemarin pandemi ternyata kan nggak sedikit juga mungkin sekolah ada yang bangkrut gitu, ternyata nggak juga ya kan, lalu pusing kan, ternyata itu nggak berlaku juga ternyata. Nah, sekarang apa lagi kalau kita satu lagi yang itu apa? Untuk kita dapat kerjaan yang terus ada, kira-kira itu apa? Kerjaan apa? Jadi apa? Influencer? Iya, influencer ya. Ya yang hobi gosip boleh tuh, bagus tuh. Hitung-hitung ya, hitung-hitung gibah, mencurahkan isi hati. Kata orang yang nggak hilang itu yang create, menciptakan. Jadi menciptakan itu keren. Ya kan, menciptakan itu ya udah. Kita akan dapat royaltinya ya, kayak saya membuat buku itu, ya itu royaltinya sampai sekarang ya. Dan tadi saya baru cek, royaltinya udah masuk ya, pas banget saya nggak punya duit lagi ya. Ada royalti lagi masuk, ada berapa ratus miliar tuh masuk. Ya udah, lumayan. Nanti buat beli cilok sore lumayan. Nah, maksud saya barangkali minasan bisa tahu ya nantinya, coba menciptakan sesuatu, create yang nanti akan di-sertijab di terakhir barangkali nanti di terakhir tuh mau ngapain sih gitu ya, selesainya mau dibikin apanya. Kalau sekarang yang ngapain, terus hasilnya jadi apa gitu ya. Itu yang paling saya bilang di BEM, supaya di terakhir itu minimal kalau memang nanti ada pandemi lagi gitu, jangan lah ya. ADART-nya minimal udah bagus gitu ya. Minimal ADART bagus lah gitu. Yang di BEM juga sama gitu, nggak yang kosong banget. ADART-nya biar keisi gitu ya. Sama tadi menciptakan. Coba jadi cari hal-hal yang menciptakan, sesuatu yang menciptakan, atau minimal ADART-nya dikerjain atau rapih lah, bagus. Gitu ya. Saya juga sama, dosen saya sedang membuat pedoman-pedoman, saya sedang membuat pedoman kurikulum, baru sudah jadi, dan itu ada uangnya. Maksud saya nanti sekalipun misalkan nggak ada kegiatan, hal-hal yang itu tadi, ADART-nya HMIJ juga ya, coba dibangun gitu, dibuat, dan itu ada harganya gitu, tetap dikasih Pak Ali untuk ya misalkan ya nggak ada kegiatan yang terlalu berat. Nah saya coba bagusin ADART, nah itu ada dananya gitu maksud saya. Jadi minasan bisa memperbagus itulah di kondisi yang kadang-kadang belum menentu ini kan. Nah gitu ya, jadi di BEM juga saya bilang supaya ada ADART yang udah bagus. Di BEM udah bagus kemarin sama siapa? Sama Gondrong, sama Gondrong udah bagus sih. Iya kan Gondrong bagus. Sama udah bagus. Ya, yang HMIJ, yang JMJ saya belum tahu. HMIJ saya juga belum tahu kan, nanti ke bisa nih. Jadi ADART barangkali nanti bisa dibaguskan. Dan tadi kalau ada kayak gitu-gitu ada uangnya. Jadi Indonesia tetap harus dikeluarkan uang gitu ya. Jadi semua ya maksudnya bukan berarti ada uang, cuman harus kita belajar profesional aja kan. Sayang juga uangnya Pak Ali pada bau, nggak pernah dipakai. Dan kita ambil aja. Ada lumutan. Begitu ya kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang semangat. Yang buat yang lama saya ucapkan selamat, sudah sampai selesai di titik ini. Yang baru saya juga nanti mengucapkan selamat. Yang terpilih, berarti yang baru yang pakai ini ya, berarti yang pakai baju ini, jas apa? Jia. Yang baru. Belum kelar. Oh yang baru itu voting. Oh iya. Iya lagi berantem. Gua adanya ketua aja. Ketuanya dua. Oh iya, rebutan lapak ya. Iya soalnya gede tunjangannya. Tanya aja mana dia. Pasti pas dengar nyesek ya. Terima kasih, barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya. Tetap semangat, mudah-mudahan ada tadi create, menciptakan sesuatu yang baru, dan minimal bisa terus estafet ke adik kelasnya ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC ya. Demikianlah sambutan dari Rena Sensei, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari dosen STB Ajia, yaitu Miss Ade Surista. Oke. Sambutan dari dosen STB Ajia, yaitu Mr. Elsan. Kepada Mr. Elsan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara sertijab, tapi sertijab kok calonnya belum ada. Apa ketuanya belum ada? Belum diumumkan. Tapi udah tahu. Ya, salam dan salam kita limpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita berharap kita adalah salah satu yang diakui oleh beliau di akhir zaman nanti. Berbicara tentang sambutan, diam kan semuanya? Sertijab itu pasti ada kaitannya dengan yang lama, ada yang baru, ya kan? Tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Bukit Tiga berhubungan dengan yang banyak saya pikir berhubungan berkaitan dengan prestasi terutama mahasiswa di STB Ajia, ya kan? Tadi saya sempat bicara juga dengan Riko dan Rio di Musola berhubungan dengan beasiswa. Karena beasiswa di Indonesia itu terlalu banyak sebenarnya. Saya dapat satu informasi beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah foundation dari Jepang sana memberikan 6 mahasiswa Indonesia, satu pun tidak ada yang mau mendaftar. Nah, itu kata yang punya foundation di Jepang itu, kok begitu orang Indonesia dikasih beasiswa nggak mau? Padahal orang Indonesia mencari. Nah, yang salah siapa? Saya waktu masih kuliah dulu, saya aktif mendapatkan itu karena teman saya di Dikti, dia sebagai sekretaris di Dikti, sekretaris, dia selalu saya berhubungan beasiswa. Ternyata pengalaman ini isunya sertijab atau tentang beasiswa ini? Maksudnya pengalaman, jadi himpunan mahasiswa itu saya berharap seperti yang saya ingat, mohon maaf saya bukan kampanye Pak Anies. Pak Anies berbicara berhubungan dengan pembangunan Jakarta waktu itu. Kita buat target itu tinggi katanya. Kurikulum itu jangan kurikulum lokal. Kalau bisa kurikulum STB aja ini buat kurikulum seperti Harvard sama Oxford katanya. Jadi yang digapai itu kita punya target yang tinggi. Kalau kita punya target rendah, ya cuma segitu dong. Gitu. Saya masih ingat berhubungan dengan mantan Rektor UI Pak Gus Liwa Sumantri itu, beliau itu dari FISIP UI S1-nya, tapi beliau tidak S2, beliau langsung S3 di Jerman. Jadi tanpa melalui tahapan S2 langsung S3. Artinya di Indonesia ini kenapa bisa begitu? Kenapa? Kan di Indonesia tanya Pak Renhat, tanya Bu Ade, tanya Miss Wina, tanya Mbak Esther. Kita terlalu banyak SKS-nya. SKS di Indonesia ini satu itu udah cukup untuk jadi masuk ke lingkup S2. Dan bisa diuji lulus gitu, langsung masuk ke S3. Dan teman saya kuliah waktu S2 juga ada dua itu tidak S2. Dia cuma matrikulasi 6 bulan di S2-nya langsung S3. Saya berharap mahasiswa STB Ajia ini bisa menjadi salah satu, ya jangan minder gitu. STB Ajia siapa yang akan memperkenalkan STB Ajia di dunia internasional? Misalnya ikut waktu kita ke STB Ajia itu, jadi waktu kita ada seorang alumni STB Ajia, dia S1-nya STB Ajia, S2-nya dari Amerika, S3-nya dapat beasiswa lagi ke Australia. Dia di STB Ajia, dia S2-nya beasiswa ke Amerika, S3-nya dia pas hari besoknya dia mau berangkat ke Australia dapat beasiswa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita semua jangan lihat STB Ajia-nya, kalau tidak kalian siapa lagi? Nggak mungkin Pak Rehat dari kuliah lagi. Pak Rehat harus jadi profesor.
Profesor itu bukan jabatan akademik, tapi jabatan fungsional yang bukan gelarnya. Beliau ini kan seperti Pak Hari ini kan lektor ya, lektor. Saya masih asisten. Udah 11 tahun, Pak Rangat cuma sebentar asisten, dia menjadi rektor. Nah, aja lektor, jadi lektor kepala langsung jadi profesor. Nggak perlu sekolah, tapi itu memang jabatan fungsional. Pak anak teman bahagia. Nah, berhubungan dengan sertifikat, saya berharap tidak ada mislink. Karena program kerja saya lihat, seperti saya nih, contoh yang saya lihat tadi, ini jas kalian, jas apa namanya? Itu kalau bisa nggak perlu diganti, sama aja tiap tahun. Jadi petanda bahwa kalian tuh ada hubungan terus antara saya juga dulu sebagai anggota di kampus saya sebagai pengurus dan saya juga staf di nggak pernah berubah. Nggak boleh diganti, maksudnya angkatan baru juga buat lagi gitu. Jadi kebanggaan. Seperti maaf kalau di nah namanya kan Jabir nih. Ini apa Jabir kan? Jaket biru. Apa? Maksud saya ada kebanggaan gitu loh. Kalau di UI kan jakun tuh. Nah, mereka punya kebanggaan itu. Jakun, mana jakun kamu gitu. Ini kita kan Jabir. Ini saya lihat tadi dari sini ada Pak Renhat dan yang dosen bahasa Inggris. Satu lagi dari saya, kenapa ini tidak mengundang pengurus BEM? Kenapa tidak mengundang tamu undangannya PHMJJ gitu? Ini kalian seakan-akan kita terpisah organisasi di sini. Gitu. Harus mengundang. Kita bukan eksklusif. Kita doang yang tahu. Harus tahu ada perwakilan dari HMJJ, dari BEM gitu. Biar nanti acara selanjutnya dibiasakan seperti itu. Mungkin kalian tidak bertanya sama saya sih ya. Karena saya lihat dia kemarin juga saya protes sama si ketua BEM si Bayu ya. Berhubungan dengan padahal hadir waktu itu. Bagaimana masukan berhubungan dengan program kerja? Habis ini kan program kerja ya. Sebenarnya pada kalian semua, tolong buat minta duit ke siapa Pak Nahat? Bukan, untuk aksesnya ke misinya ini ya? Oh iya. Pak Nahat ya? BEM ya? Wah, minta duitnya berapa sih duitnya? Kalau yang hibah enggak? Gimana nggak pernah tahu ya? Berapa pada? Kalau BEM main 20. Pada nggak pernah tahu? Bisa tahu? Tahu ya? Saya berharap uang itu, mohon maaf saya cerita lagi, kemarin sudah cerita kepadanya. Saya itu paling bangga jadi himpunan mahasiswa pengurusnya. Karena setiap program akhir tahun saya pasti ada pembubaran pengurus himpunan mahasiswa. Kita ke Pangandaran, 2 malam kita ke puncak. Jangankan penggantian kepengurusan. Setiap ada event kejuaraan, kita ada uang lebih, kita ada pembubaran. Jadi orang-orang itu tertarik ingin gabung di himpunan mahasiswa. Jangan ngapain juga IPK kecil, nggak ada kegiatan. Ada nilai lebih. Saya dulu itu waktu habis itu saya dari himpunan, ini kelamaan ya. Saya jadi gini. Jadi organisasi itu bangga saya. Dari himpunan mahasiswa saya jadi pengurus BEM, jadi wakil ketua BEM dulu ini. Jadi kita selalu ada naik tingkat itu loh. Kita apa dari anggota BEM itu bisa kemana-mana gitu. Uangnya jadi mengadakan acara lingkup saya bilang tadi target kalian itu tinggi. Jangan hanya hanya sebatas ganti pengurusan udah. Apa event yang bisa membuat kalian tuh bangga, kegiatan yang harus diikuti oleh bawahannya? Apa dia HMI? JPS. Itu kalau bisa dipertahankan karena lingkupnya apa? Nasional. Tapi evaluasi berapa kampus ikut yang tahun ini? Nah itu dia evaluasi berapa, terus apa?
memperebutkan piala apa? Pialanya, kejuaraan apa itu? Dari siapa ininya? Liga doang. Kita minta ke menteri, ke kementerian, minta ke usahakan kan ada Pak Tatang tuh punya link yang banyak di BC apa? JBC tuh. Jadi linknya tolong deh. Nah, saya berharap nanti ketua yang baru nama Cecil ya, Cecil jangan lepas. Maksud saya minimal kamu nanti di struktur pengurusan HM yang menemukan jurusan Inggris, iya itu kamu ada sebagai posisi apa? Jangan lihat tiap tahun pasti selalu kalau nggak bermusuhan, benar nggak beberapa tahun yang lalu itu mereka ada ini semua sih tidak percaya. Jadi setiap kepengurusan baru ini selalu ya kayak Rasulullah Mabullah lagi doa, ini ponakan saya ini mau majnun katanya bodoh orang gila nih. Jadi satunya kalian bersihkan, kalian satunya pakai air yang kotor, paham maksudnya ya? Program kerja didukung. Ya Cecil, jangan lepas ya. Nanti mau jangan kalau kamu sendiri pilih siapa di antara berdua. Biasanya ada itu. Jangan sampai mentang-mentang yang tidak sesuai dengan harapan kita ke dia sih. Tetap didukung. Ya kita himpunan mahasiswa Inggris. Saya berharap itu karena kalau kalian udah bisa begitu maju dan juga tolong banyak konsultasi dengan dosen-dosen ini Miss Winda ini. Miss Winda ini pernah ke IKN. Pernah tinggal di sana kan berapa tahun Miss Winda? KKN. Ya, di Kalimantan tinggal berapa tahun? Iya, Kalimantan 3 tahun. Punya pengalaman bagaimana mengajar di sana. Karakteristik orang pasti berbeda. Nah, coba ada minta style. Bagaimana beliau pengurus BEM juga dia. Nah, pengurus BEM. Nih, Pak Renhard nih, ketua BEM. Beliau BHD bukan main tuh, sampai ke Malang. Menurut saya tolong digali supaya nanti apa organisasi ini yang lebih bagus. Ya Miss Yeni itu, mesti pengalaman kalian lihat nanti tuh, nanti ragil, bagaimana seorang ragil bisa mengalahkan beberapa peserta dari mana aja kan? Seluruh Indonesia ya? Iya. Tuh bisa. Kenapa tidak? Jangan lepas maksud saya, jangan. Saya juga bingung kalau saya nggak pernah. Setiap ada acara pasti undang senior dan alumni saya. Ada acara kayak begini kita coba bicara nanti kita anak-anak adik-adik kelasnya kan butuh informasi tentang itu. Ya. Si Ragi jangan tentang Ragi sering di Cikarang, sering di Jawa gitu. Sekarang lagi di sekarang. Sekarang ya. Enggak, kalau ada kesempatan kalau mau diundang mau datang kan untuk seperti itu. Ya Dexter, tolong di atas Dexter siapa? Sabika ya. Di atas Sabika siapa ketuanya? Siapa? Di situ Lila ada siapa angkatan Lila itu yang S2 di UGM? Siapa nih? Angkatannya Lila yang S2 di UGM perempuan? Yuki, undang Yuki, undang Haidar ke sini. Sekarang udah undang. Mereka ada di Jogja. Iya. Ya nggak masalah. Maksudnya ada acara, pada beliau ada di sini, undang. Jadi ada nanti nggak putus acara kalian dulu. Gini loh, ada ide-ide angkatannya Jabika yang belum terrealisasi. Mungkin nanti akan dan saya juga punya ide-ide yang belum terrealisasi. Nanti sambung ke yang baru. Jangan bodo amat. Tapi kadang-kadang nggak punya ide gitu. Nanti kan, akan coba deh. Seperti saya di depan ini, kalau saya nggak biasa bicara, langsung ngomong apa sih? Sama juga gitu. Pas kalian memimpin, nggak tahu, tertutup gitu. Tapi kalau kalian di luar itu, paling pintar kalian. Coba sendiri kau jadi pengamat sepak bola. Dari malam tuh Indonesia kalah lawan dia lagi. Kalau ngamar paling pintar, bener nggak? Bener kan? Tapi justru main, nendang bola nggak lempeng. Saya berharap pada kalian
tolong ada Pak Renat ini, tolong nanti berhubungan kegiatan aktivitas di kampus. Coba ada acara besar kita semua, HMIJ, HMJJ, BEM, UKM, acara besarnya apa? Saya pikir lebih menarik. Dana, jangan berharap dari dana BEM, dana dari HMIJ. Dana itu modal, ngerti nggak? Cari sponsor. Nanti cari sponsor itu saya ada cerita kemarin di BEM. Setiap kalian ini punya gaya dan tipe masing-masing. Ada tipe pemikir, ada tipe pekerja, ada tipe dua-duanya, ada tipe nggak sama sekali. Tipe pekerja nggak bisa disuruh buat proposal. Yang tipenya pemikir suruh nyebar proposal apa akan dapat? Karena di teman-teman, makanya kalian organisasi ini bagus. Nanti bisa dua-duanya bisa bekerja sama. Ya, kepada semua untuk semua tolong kerjasama yang bagus. Nanti bagi habis ini ada kata jabatan dari alumni. Emas atau Bang Ragil? Bang Ragil. Ini mau Jawa. Ya, kepada semua tolong nanti tolong berbagi. Ya, satu lagi ditanya. Jadi tadi kemarin saya jelaskan ke Pak Renat berhubungan dengan sini nggak apa-apa ya saya ngomong. Karena di Kristen ada roh Kris. Islam itu tidak ada sama sekali kiswah itu. Mati semati-matinya. Kalau mati suri masih ada namanya kan? Ya kan? Masih hidup kan ya? Kalau mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada. Ya, saya tanya di BEM kemarin, bagaimana di BEM? Ada tapi nggak ada yang mau. Sombong bet ya kata orang Bekasi. Ya, keluarga pada semua, tolong satukan untuk kemajuan. Karena tadi dikatakan Pak Renat, emang 2020, 2021, 2022 COVID melanda dunia. Sekarang mulai kalian bangkit dan saya bertemu dengan misi ini kemarin berhubungan dengan aktivitas kerjasama kita dengan NUS. Bagi kita akan jalin lagi. Kita akan Singapura lagi 2023 atau 2024. Kita akan ke Singapura lagi karena Singapura sudah membuka selebar-lebarnya tanpa ada kemarin boleh di publish oleh Singapura itu negaranya. Benar. Nah, silakan masuk Singapura seperti semula. Ya, oke. Mohon maaf lahir batin ya. Terlalu panjang untuk berceritanya. Akan sambut di banyak curhatnya ya. Terima kasih. Siapa nama lupa saya namanya? Oh, Cynthia Maramis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Mr. Elsan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya sambutan dari alumni HMIJ yaitu Ragil Abdullah Syaputro. Kepada Kak Ragil dipersilakan. SS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia HMIJ yang sudah mengundang saya sebagai alumni dan memberikan sambutan. Terima kasih juga kepada Bapak RNCC sebagai Wakil Ketua 3 dan para dosen, Mbak Elsan, Miss Adit, Miss Winda, Mas Zazan, saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan adanya beliau-beliau juga saya bisa lulus ataupun bisa berdiri di sini dan ngasih sambutan ke adik tingkat semuanya. Saya nggak akan panjang lebar di sini, saya akan kasih semangat aja buat yang periode lama. Terima kasih banyak karena kalian sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak Inggris
baik itu event-eventnya, baik itu acara-acaranya ataupun apapun, kalian you did great, kalian bagus banget. Dan untuk yang bakal jadi ketua nanti, saya ucapkan selamat dan jangan berantem ya nanti. Ntar biasanya kan gitu, ntar takutnya berantem apa gitu. Jangan berantem. Kalau bisa saling melengkapi. Masing-masing proker bisa dikerjakan bareng-bareng, bisa dibangkitkan bareng-bareng, bisa dijadikan satu yang lebih kuat. Itu aja dari saya. Jadi nggak panjang lebar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sambutan dari Kak Radil. Saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir kita dengarkan sambutan dari Ketua HMIJ periode 2022-2023 Cecilia Putri Cayana. Pada Cecil dipersilakan. Okay, thank you, moderator, for the mic. And I think the duration of my speech is 10 minutes, but I will divide it into two. So Latifah can speak up too here after me. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. First of all, I would like to express my gratitude to Jesus Christ, my God, because karena kasihnya saya dapat berdiri di sini menjadi presiden dan juga sekarang I'm going to take off the title. And I would like to express also my gratitude, my respect to our lecturer, Mem Esther, Sir Benny, Renat Sensei, Mem Winda, and Mem Ade. Also especially Mem Yeni, but she is sick, jadi belum bisa datang hadir di sini bersama kita. I would also like to express my huge appreciation to all of my members and all of the components in STB Agia yang sampai saat ini sudah memberikan yang terbaik di kepemimpinan kepengurusan tahun ini. Can we all applause for all of us? It is a pretty emotional moment for me because after a year I finally, oh my god, oh, I didn't plan to cry here, but yeah, thank you for all of you who has supported me from the beginning until this time. Support me and Latifah, of course. You guys have such a great and pure and humble heart. And thank you for all your hard work, all the adventure, all the success that we have achieved in this 1 year. And apa lagi ya? For the candidates, for two of you, I would like to hope that this year, this is your year after this. Semoga tahun kalian ini kalian bisa menjalankan semua proker-proker yang telah kalian rencanakan, yang sebelumnya belum bisa saya wujudkan, saya realisasikan. Semoga kalian bisa menjalankannya, dan juga kita semua yang masih join di HMIJ nanti bisa tetap kompak. Dan I have to say thank you for some people who have joined HMIJ and then they have to say goodbye in the middle or after this. You have done such a great work for us. You have done tons of good things for HMIJ, and I will not forget that. I remember a year ago I was standing here with Kabika and Kak Apri behind me, and Latifah also, and they chose us. And all of you, all Himajians, all the components chose us to take care of HMIJ. And it was such the greatest pleasure for me as a person. And it has been my pride that I had become president of HMIJ.
I think that's all I could express. Thank you so much. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, and greetings from worship. Demikian sambutan dari Cecilia. Saya ucapkan terima kasih dan dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua HMIJ yaitu Latifa Ajuk Rupiah. Kepada Latifa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first of all, I would like to say thank you to my God Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkahnya kita semua bisa kumpul di sini. And then number two, thank you for Cecil, especially thank you for all the lectures, and then thank you for Karagil selaku alumni yang sudah hadir di sini. I would like to express my speechless ya. Actually, this is my first kesempatan, my first opportunity to this campus. I know, you know all guys. You know me, mungkin gak bisa sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam event kalian, tapi I always support, and then thank you for Cecil as always support me. Thank you for all the members of HMIJ and then Himajians, who chosen us, me and then Cecil, karena I'm proud of you for this year. Aku tahu usaha kalian untuk tetap bisa membawa nama baik HMIJ, baik di lingkup HMIJ ataupun lingkup nasional yang kemarin, yang Jilfest. I'm proud of you for all the members, dan I would like to say thank you juga buat yang teman-teman hari ini nggak datang. Thank you buat support semuanya. Thank you so much. I think that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sambutan dari Latifa. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan dan anggaran periode 2022-2023 oleh Sekretaris dan Bendahara HMIJ yaitu Sabika dan Syifa. Kepada Sabika dan Syifa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syimanul Azizah selaku Sekretaris HMIJ periode 2022-2023. Dan saya Sabika Laila selaku Bendahara HMIJ periode 2022-2023 akan membacakan laporan kegiatan dan anggaran HMIJ periode 2022-2023. Yang pertama, inaugurasi dengan tema Find Your Experience in Organization tanggal 26 sampai 27 Maret 2022 dengan Ketua Pelaksana Putri Nur Azizah. Pemasukan berupa Rp3.262.000 dan pengeluaran
Rp3.262.000. Sisa saldo 0. Yakin Pak? Yang kedua, kolaborasi HMIJ dan Kiswa dengan tema Ramadan Fest with BEM tanggal 23 April 2022. Ketua Pelaksana Syifa Nurul Azizah. Pemasukan Rp3.371.000 dan pengeluaran Rp3.210.000. Sisa saldo Rp161.000. Selanjutnya yang ketiga, Social Project dengan tema Jolly Learning with HMIJ tanggal 19, 26 Juni dan 3 Juli 2022. Ketua Pelaksana Riko Wibowo. Pemasukan Rp5.493.000, pengeluaran Rp5.493.000. Sisa saldo 0. Selanjutnya, monthly meeting dengan tema Movie and Chills tanggal 25 Juni 2022. Ketua Pelaksana Divisi Soft Skill. Pemasukan Rp113.000, pengeluaran Rp113.000. Sisa saldo 0. Selanjutnya, Mading HMIJ X HMJJ dengan tema kolaborasi Mading HMIJ X HMJJ tanggal 26 September 2022. Ketua Pelaksana Putri Nur Azizah. Pemasukan Rp1.040.000 dan pengeluaran Rp855.000. Sisa saldo Rp185.000. Selanjutnya, welcoming party dengan tema Welcoming Party with HMIJ and HMJJ tanggal 2 Oktober 2022. Ketua Pelaksana Cecilia Putri Cahyani. Pemasukan Rp3.494.000, pengeluaran Rp3.316.000. Sisa saldo Rp178.000. Selanjutnya, Geofest 3.0 dengan tema Raising Awareness of Mental Health tanggal 10 Desember 2022. Ketua Pelaksana Rio Effendi. Pemasukan Rp11.100.000, pengeluaran Rp11.050.000. Sisa saldo Rp50.000. Kemudian yang selanjutnya ada Q&A dan Sertijab tanggal 4 dan 20 Februari 2023. Ketua Pelaksana Zahra Maulidina dan Nandira Widi. Pemasukan Rp1.672.000, pengeluaran sejauh ini karena masih ongoing acaranya Rp1.312.000 dan sisa saldo ada Rp360.000. Dengan ini total pemasukan Rp29.545.000 dan total pengeluaran Rp28.611.000. Adapun pemasukan lain di luar dana dari STB Ajia ialah sebagai berikut. 1. Total donasi bakti sosial kolaborasi HMIJ dan Kiswa Rp1.855.231.000. Ribu. Oh iya. Maaf, Miss. Sorry. Maaf. Yang kedua, total donasi Jolly Learning with HMIJ bekerja sama dengan BGBJ di Bantar Gebang totalnya Rp2 juta. Dan yang ketiga, total registrasi Geofest 3.0 Rp4.300.000. Maka total pemasukan di luar dana dari STB Ajia merupakan Rp7.485.231. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan laporan kegiatan. Kepada Sipa dan Sabika, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, musyawarah besar ADART HMIJ yang akan dipandu oleh Ketua dan Wakil Ketua HMIJ, Cecilia dan Latifa, dipersilakan. Baik, kami akan membacakan Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Inggris STB Agia periode 2023 sampai 2024. Dimohon untuk memperhatikan, dan apabila saya sudah selesai membacakan pasal, dijawab sah dan sah. Jangan nggak sah ya. Belum saatnya ya. Oke, baik. Saya bacakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan peranan Himpunan Kemahasiswaan Sastra Inggris untuk secara aktif, kritis, dan kreatif di dalam kegiatan akademik kampus STB Agia, serta didorong oleh itikat baik untuk melaksanakan dan merealisasikan ide, aspirasi, dan perjuangan mahasiswa sastra Inggris secara terarah dan terencana. Dengan berpedoman kepada peraturan dan pengurus kemahasiswaan serta keputusan mahasiswa sastra Inggris, maka disusunlah tata kerja Himpunan Mahasiswa Inggris STB Agia. Bab 1, nama, lambang, tempat, dan waktu. Pasal 1, nama. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Inggris Agia, yang mana disingkat dengan sebutan HMIJ. Apakah sah? Sah. Itu yang kata kerja Himpunan Mahasiswa Inggris. Paragraf pertama ya sih. Sadar akan peranan himpunan mahasiswa. Oh iya deh, benar. Ya, nanti akan kami edit. Selanjutnya, dan pengurus kemahasiswaan serta keputusan mahasiswa. Memang ikut seluruh mahasiswanya? Dengan berpedoman pada peraturan dan pengurus. Tidak. Keputusan apa ya? Iya. Anggota Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Berpedoman pada peraturan dan pengurus kemahasiswaan serta keputusan mahasiswa sastra Inggris. Kamu betul memutuskan? Harusnya internal ya tadi. Oke. Baik. Terima kasih atas koreksi, benar, koreksi. Oke, baik, boleh dilanjutkan? Oke. Pasal 2, lambang. Lambangnya seperti ini ya. Lambang organisasi yang ada di HMIJ disahkan melalui anggota kehormatan. Lambang yang disahkan oleh anggota kehormatan dapat dipergunakan sebagai atribut organisasi di HMIJ. Atribut tersebut mencakup logo, surat, stempel, kop surat, dan lain sebagainya yang merupakan atribut organisasi. Warna, model, letak atribut, dan logo di PDL pakaian dinas lapangan tidak bisa diubah. Mengenai deskripsi lambang dibahas melalui inaugurasi organisasi HMIJ. Apakah sah? Sah. Pasal ketiga, tempat. Himpunan Mahasiswa Inggris Agia berlokasi di kampus STB Agia, Jalan Cut Mutia, nomor 16A, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi,
dengan kode pos 17113. Apakah sah? Pasal keempat, waktu. Himpunan Mahasiswa Inggris JIA didirikan pada 17 Agustus 2000 untuk waktu yang tidak terbatas. Apakah sah? Bab 2. Asas, sifat, dan tujuan. Pasal 5, asas. Himpunan Mahasiswa Inggris JIA berasaskan Pancasila. Apakah sah? Pasal 6, sifat. Himpunan Mahasiswa Inggris JIA adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat kekeluargaan. Apakah sah? Pasal 7, tujuan. Yang pertama, menunjang kegiatan akademik mahasiswa sastra Inggris STBA JIA. Yang kedua, mempererat silaturahmi antar mahasiswa-mahasiswa STBA JIA. Yang ketiga, sebagai wadah kegiatan dan penyalur aspirasi mahasiswa. Selanjutnya, menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang mandiri serta aktif dalam lingkungan sosial. Yang kelima, mengasah daya kritis mahasiswa-mahasiswi dan mempertajam kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan di lingkungan sekitar STBA JIA. Yang keenam, menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif serta berwawasan universal. Apakah sah? Bab ketiga, usaha-usaha. Pasal 8 yang pertama, mengadakan program-program kerja yang kreatif dan bermanfaat. Yang kedua, menumbuhkan sifat kerjasama antar anggota. Yang ketiga, memberikan kesadaran berorganisasi antar anggota. Yang keempat, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang menyangkut sastra Inggris. Yang kelima, memotivasi mahasiswa-mahasiswi untuk selalu menciptakan ide-ide kreatif dan berpikir kritis. Apakah sah? Bab 4. Keanggotaan. Pasal 9. Anggota Himpunan Mahasiswa Inggris JIA adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi jurusan sastra Inggris STBA JIA yang masih terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik dan bersedia mengikuti seluruh anggaran dasar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah sah? Bab 5. Organisasi. Pasal 10, perangkat organisasi HMIJ STBA JIA terdiri atas elemen yang sering berkoordinasi di Himpunan Mahasiswa Inggris JIA. Apakah sah? Bab 6, keuangan HMIJ STBA JIA. Pasal 11, sumber keuangan. Pertama, alokasi dana kemahasiswaan dari kampus STBA JIA. Kedua, uang kas yang dikumpulkan dari seluruh anggota Himpunan Mahasiswa-mahasiswa STBA JIA sesuai kesepakatan bersama. Yang ketiga, dana sisa kegiatan berupa uang. Yang keempat, materi yang dapat diuangkan. Yang kelima, dinas atau perusahaan swasta yang dapat bekerja sama. Apakah sah? Pasal 12, alokasi keuangan. Yang pertama, alokasi keuangan HMIJ untuk kelancaran seluruh kegiatan mahasiswa jurusan sastra Inggris STBA JIA. Yang kedua, presentasi untuk alokasi keuangan di berbagai kegiatan diutamakan sesuai dengan tingkat kebutuhan mahasiswa sastra Inggris, disesuaikan dengan visi dan misi jurusan sastra Inggris. Apakah sah? Selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah. Terima kasih. Selanjutnya bab ke-7, perubahan anggaran dasar. Pasal 13. Pembahasan dan perubahan anggaran dasar HMIJ hanya dapat dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 10 anggota dan disahkan oleh anggota kehormatan. Apakah sah? Bab ke-8, aturan tambahan. Pasal 14. Hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran dasar diatur dan dijelaskan dalam anggaran rumah tangga atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan asas, bentuk, sifat, dan tujuan organisasi. Apakah sah? Bab 9, penutup. Pasal 15. Segala ketentuan anggaran dasar dan pelaksanaan tidak bertentangan dengan Tridharma perguruan tinggi. Apakah sah?
Selanjutnya, anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Inggris STB Ajia periode 2020-2021. Periode 2023-2024. Bab 1, keanggotaan, pasal 1. Yang pertama, yang dimaksud dengan keanggotaan yaitu mahasiswa-mahasiswi jurusan Sastra Inggris STB Ajia yang terdaftar aktif. Yang kedua, yang dimaksud dengan keanggotaan adalah yang bersedia membantu menjalankan kegiatan HMIJ. Apakah sah? Pasal 2, kewajiban anggota. Anggota HMIJ berkewajiban untuk 1. Mematuhi ADART HMIJ STB Ajia. 2. Menjaga nama baik organisasi HMIJ. 3. Berpartisipasi aktif dalam aktivitas organisasi HMIJ. 4. Menjalin silaturahmi antar anggota. 5. Mengikuti proses pengadaran yang sudah dilaksanakan pada tahap seleksi pengurus Himpunan Mahasiswa Inggris JIA. Yang keenam, membayar iuran HMIJ. Apakah sah? Pasal 3, hak anggota. Anggota HMIJ mempunyai hak untuk: yang pertama, dibela dan membela. Yang kedua, menggunakan fasilitas Himpunan Mahasiswa Inggris JIA sesuai prosedur yang berlaku. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, memberikan pertanyaan, dan mendapatkan jawaban secara lisan atau tertulis dari pengurus. Yang keempat, mengikuti program dan aktivitas organisasi. Yang kelima, mempunyai hak memilih dan dipilih secara terpenuhi. Apakah sah? Pasal 4, sanksi. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap peraturan sendiri yang dibuat oleh seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa-Mahasiswi Inggris JIA dengan kesepakatan ketua atau sekretaris HMIJ. Apakah sah? Bab 2, permusyawaratan. Pasal 5, musyawarah HMIJ JIA. Musyawarah HMIJ STB Ajia. Tugas dan wewenang pengurus HMIJ adalah yang pertama, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar program kerja atau GBPK HMIJ STB Ajia. Yang ketiga, memilih dan menetapkan ketua HMIJ yang berasal dari mahasiswa-mahasiswi STB Ajia yang telah melewati proses pemilihan. Yang keempat, menetapkan rekomendasi yang diperlukan. Apakah sah? Bab 3, tugas dan wewenang musyawarah HMIJ. Pasal 6, tugas. Yang pertama, menjalankan poin-poin dari hasil musyawarah. Yang kedua, menampung dan merumuskan segala aspirasi mahasiswa jurusan Sastra Inggris yang dituangkan dalam GBPK Himpunan Mahasiswa Inggris STB Ajia. Yang ketiga, mencari solusi dan permasalahan, bukan menambah masalah. Yang keempat, memberikan saran, usul, pendapat, dan nasihat kepada sesama anggota Himpunan Mahasiswa-Mahasiswi Inggris STB Ajia. Yang kelima, mengajukan rancangan peraturan pada rapat umum HMIJ untuk dibahas bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat. Apakah sah? Pasal 7, wewenang. Yang pertama, memberikan teguran, peringatan, kritik, dan arahan serta pemecatan kepada pengurus HMIJ apabila tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arahan kebijakan dan ketetapan HMIJ STB Ajia. Yang kedua, mewakili HMIJ secara eksternal apabila terkait dengan urusan legislatif. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat HMIJ. Yang keempat, merumuskan dan membahas rancangan peraturan bersama. Apakah sah? Pasal 8, kedisiplinan musyawarah HMIJ. Yang pertama,
pengurus hanya diperbolehkan tidak menghadiri rapat maksimal 3 pertemuan dengan status tanpa keterangan. Yang kedua, pengurus rapat HMIJ tidak dapat mengadakan rapat HMIJ apabila sedang berlangsung perkuliahan atau ada halangan. Apakah sah? Pasal 9. Kewajiban pengurus HMIJ. Yang pertama, seluruh pengurus HMIJ berkewajiban untuk menjaga fasilitas dan lingkungan STB Ajia. Yang kedua, seluruh pengurus HMIJ bersedia untuk mengikuti kegiatan rutin tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah sah? Pasal 10. Kepengurusan. Yang pertama, pengurus harian HMIJ sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Yang kedua, pembentukan departemen, bidang atau divisi diserahkan kepada Ketua Umum HMIJ. Yang ketiga, Kabinet HMIJ bertanggung jawab kepada Ketua Umum HMIJ. Keempat, Ketua Umum HMIJ tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam lingkungan kampus. Apakah sah? Pasal 11, masa jabatan. Yang pertama, periode jabatan pengurus HMIJ dimulai pada awal tahun ajaran baru dan berakhir pada akhir ajaran dengan diadakannya Mubes HMIJ. Yang kedua, pemegang jabatan bisa melimpahkan jabatan ketika yang bersangkutan keluar atau cuti. Bekasi 20 Februari 2023. Apakah sah? Baik, demikianlah pembacaan. Demikianlah pembacaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Inggris STB Ajia periode 2023 dan 2024. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah pembacaan ADART HMIJ. Dan selanjutnya perhitungan dan pengumuman ketua terpilih. Kepada ketua dan wakil ketua HMIJ, Cecilia dan Latifa, saya undang kembali ke depan. Oke, naik lagi ya. Baik, karena karena Randall sudah menunjukkan waktunya ini untuk acara puncak, yaitu pengumuman voting, hasil voting dari ketua HMIJ yang baru tahun 2023 sampai 2024. Mohon untuk saudari Ula dan saudari Putri maju ke depan panggung. Oke. Rico, could you please move the table? Minta tolong ya, terima kasih. Baik, seperti yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, distrap. Saya dan Latifa akan jangan dulu dong, mengumumkan hasil voting yang sudah dilakukan selama 2 minggu terakhir. Siapa pemenangnya? leader? Silakan kalian berdua baris di depan. Kalian dari raut wajah Oke, baik. calon-calon kita. Betul. How do you feel? And try. Oke.
Iya, baik. Calon-calon ketua silakan tutup mata. Baca ayat kursi dulu. Kami akan menempatkan PDL sesuai dengan jabatan mereka yang terpilih. Jadi saya akan menempatkan PDL di calon ketua dan Latifah akan menempatkan PDL di calon wakil ketua. Yap. Ini nggak ada drum roller nih. Tutup mata. Ketika dibuka sudah beda alam. Jeng 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 jeng. Siapa ya? Nanti dalam hitungan ketiga kalian balik badan ya. Neng neng. Baik, nanti hitungan ketiga ngeneng ulangan. Baik, apakah pemenangnya? Robi atau Putri? 1, 2, ya tunggu, 3, semangat ke belakang ya. Selamat kepada Mbak Robiatul Adawiyah Ula yang saat ini akan menjabat sebagai Ketua HMIJ 2023-2024. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan selamat kepada Mbak Putri sebagai new Vice President of HMIJ. Dan tentunya kita juga bisa berikan yang terbaik untuk semuanya. Ini saya jadi MC jadi. Ya. Baik, karena sudah terpilih, ya baik. Silakan mungkin mau kasih ujangan dari ya sambutan dari ketua baru kita ya. Ya sambutan dari ketua baru kita. Silakan. Oh ya ulang. Oh ya hasilnya dulu diumumin. Ini dari semuanya ada baik. Untuk Putri 36,9%. Dan untuk Mbak Ula 63,1%. Dan siapapun yang terpilih tentunya sudah menjadi yang terbaik karena tidak ada yang sempurna ya kan. Kalau kita cari yang sempurna kita akan kehilangan yang terbaik. Jadi kita semua yang terbaik di sini jadi kita nggak ada yang sempurna. Dan selanjutnya kata sambutan sedikit dari Ula. Oh enggak ya? Ayo foto dulu. Foto dulu Mbak, foto dulu. Ya baik, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sini dulu. Begini. Ya, oke. Ya, ada tiga ya. 2, 3. Oke, kasih jempolnya 1. Mana aja? Kasih jempol. Ya, kasih jempolnya 1. Clinking. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, gaya gini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat kepada Ketua HMIJ dan Wakil Ketua HMIJ, kepada Rabiul Ula dan Putri Nur Aijah, kami ucapkan selamat. Untuk selanjutnya, kata sambutan untuk ketua yang terpilih yaitu Rabiul Ula Wardah. Kepada Rabiul dipersilakan. Berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya saya nggak nyiapin speech taksil untuk hari ini karena udah overthinking mungkin. Ya, tapi alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan untuk kita menghadiri acara ini. Terima kasih untuk dosen yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, dan terima kasih untuk para panitia yang bekerja keras pada saat ini. Oke, sebenarnya di sini saya pengen flashback dikit ya tentang diri saya sendiri. Saya awal masuk di JIA takut untuk mengikuti organisasi karena memiliki sedikit trauma di masa SMA dan berakibat fatal untuk akademik saya. Tapi saya menemukan satu cutting, kami sempat bahas tentang speech contest, kemudian MUN. Lalu dia ngechat saya kayak gini, "Dek, minat gabung HMIJ gak? We are looking someone like you." Dan orang itu adalah Kak Ragil Abdul Qasim. Dari kalimat itu saya agak kepo sama looking someone like you. Apa sih yang dicari dari orang kayak saya gitu. Tapi akhirnya sebulan saya berpikir, saya coba untuk masuk HMIJ dan akhirnya ternyata saya melangkah sejauh ini. Ternyata saya break my trauma. Jadi, makasih banyak untuk semua yang nge-vote ya. Pesan saya untuk periode saya dan Putri gitu, kedepannya itu mohon kerjasamanya untuk semua anggota dan juga dosen. Insya Allah kami akan banyak melakukan diskusi dengan dosen. Amin. Dah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih Serelsan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk para dosen yang telah hadir dalam acara serah terima jabatan Himpunan Mahasiswa Inggris JIA yang diselenggarakan pada hari ini, kepada Mem Esther, Mem Winda, Reinhard Sensei, Sir Benny dan juga Sir Elsan, karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara serah terima jabatan pada hari ini. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia acara serah terima jabatan yang diselenggarakan pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua Imajian dan teman-teman semuanya yang telah memberikan saya kepercayaan agar untuk saya dapat menjadi ketua vice president periode 1 tahun ke depan di HMIJ ini. Lalu saya juga berharap bahwa periode saya dan Ula nantinya dapat memberikan dampak yang positif, tidak hanya kepada anggota-anggota HMIJ saja, tetapi juga kepada Himajians yang lain. Dan saya harap juga semoga program kerja yang nantinya akan kita selenggarakan dapat tidak hanya menghasilkan program kerja yang menarik, tetapi juga dapat memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata sambutannya ketua dan wakil ketua baru. Baik, waktu telah berlalu dan kita sudah di penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelum menutup acara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah hadir di acara ini. Terima kasih atas dukungan dan voting yang telah kalian berikan. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dengan ini saya selaku moderator dan panitia yang bertugas memohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya undur diri, terima kasih dan selamat sore.
Sensei dan para dosen mohon izin untuk kita berfoto sebentar kan. Ayo foto semua, ayo semua pengurus kita maju ke depan, kita berfoto bersama dengan para dosen dan juga sensei.